Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Ilona Elvani Kausar, salah seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat, yaitu pada program studi S1 Keperawatan dengan keilmuan saya adalah keperawatan komunitas. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah keperawatan agregat komunitas yang merupakan mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa di semester 6 dengan bobot total SKS yaitu 3 SKS yang terbagi atas 2 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan agregat atau kelompok komunitas dan isu-isu serta kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam pelayanan kesehatan primer dengan menekankan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Agregat atau kelompok komunitas di sini meliputi kesehatan sekolah, kesehatan remaja, kesehatan wanita dan pria, kesehatan lansia, populasi rentan, kesehatan kerja, hingga perawatan di rumah atau home care. Capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan agregat komunitas ini ada 10, yaitu yang pertama, menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif. Yang kedua, memberikan asuhan keperawatan di rumah. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas kesehatan sekolah. Yang keempat, pada kesehatan anak dan remaja. Yang kelima, pada kesehatan wanita dan pria. Yang keenam, pada kesehatan lansia. Yang ketujuh, pada populasi rentan yang meliputi penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Yang kedelapan, pada populasi penyakit infeksi dan pandemik. Yang kesembilan, pada populasi penyakit kronik. Dan CPMK yang ke-10 itu adalah mempraktikkan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan komunitas. Yang kemudian diturunkan menjadi 10 sub CPMK seperti yang ada di slide di samping. Mata kuliah keperawatan agregat komunitas ini menerapkan sistem pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada poin delivery, yaitu bagaimana cara penyampaian materi-materi perkuliahan oleh dosen ke mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, contohnya adalah seperti perkuliahan tatap muka langsung atau ceramah dan juga praktikum. Kemudian unsur yang kedua itu adalah interaction atau bagaimana interaksi antara mahasiswa dan dosen pada saat proses pembelajaran. Misalkan pada mata kuliah ini pada saat diskusi tanya jawab, baik itu pada saat topik pembelajaran atau perkuliahan langsung maupun pada presentasi tugas yang diambil dari case study. Kemudian yang ketiga itu adalah assessment atau penilaian. Bagaimana dosen menilai atau mengevaluasi pemahaman dan penguasaan dari mahasiswa, baik pemahaman dan penguasaan dari topik perkuliahan atau pengajaran ataupun terhadap pencapaian CPMK. Misalkan pada mata kuliah ini dapat dilakukan asesmen atau penilaian setelah perkuliahan untuk menilai pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang baru saja dipelajari, atau melalui penilaian dengan tes yang ada di ujian tengah semester, ujian akhir semester, ataupun ujian praktikum. Pada mata kuliah ini, persentase penilaian itu dibagi menjadi 20% tugas, 20% praktikum, 30% UTS, dan 30% UAS.
Materi atau topik perkuliahan pada mata kuliah ini diberikan selama 14 minggu atau 14 kali pertemuan, yaitu meliputi promosi kesehatan, kesehatan anak usia sekolah, kesehatan anak, kesehatan remaja, kesehatan wanita dan pria, kesehatan lansia baik di setting masyarakat ataupun panti, kemudian kesehatan populasi rentan yang meliputi area bencana, area kerja, area rural dan urban, anak jalanan, koreksional setting, kemiskinan, tunawisma dan terlantar. Kemudian topik tentang kesehatan populasi penyakit infeksi dan pandemik, kesehatan populasi penyakit kronik, dan yang terakhir adalah terapi komplementer di setting komunitas. Baik. Demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah keperawatan agregat komunitas dari sisi rancangan pembelajaran semesternya. Setelah ini kita akan menyaksikan video perkuliahan salah satu topik pembelajaran yang ada di mata kuliah keperawatan agregat komunitas ini, yaitu tentang populasi rentan pada area rural dan urban atau pada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, silahkan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Oke, silahkan siapa? Azza, pimpin doa ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa semoga perkuliahan hari ini dilancarkan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dilanjutkan masing-masing. Oke, baik, perkuliahan kita mulai. Silahkan disimpan handphonenya, kemudian laptopnya ditutup dulu. Silahkan fokus pada perkuliahan hari ini. Seperti biasa slide-nya dibagikan ya. Jadi silahkan mencatat yang menurut Anda penting dari perkuliahan. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap. Kabarnya baik semua hari ini? Oke, baik, alhamdulillah. Kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang populasi urban dan rural. Sebelum kita mulai, kita mengingat kembali ya perkuliahan sebelumnya terkait dengan kelompok rentan. Ada yang masih ingat kelompok rentan? Iya. Oke, Lukman angkat tangan. Apa Lukman? Kelompok rentan. Itu kelompok individu yang mempunyai potensi mengalami masalah kesehatan sosial. Oke, berarti masih ingat ya bahwa perkuliahan sebelumnya kita membahas tentang kelompok rentan. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan, kita lihat dulu tujuan perkuliahannya ada dua. Setelah nanti mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang asuhan keperawatan kesehatan komunitas populasi rentan, yaitu area rural. Yang kedua, selain memahami, nanti mahasiswa mampu menjelaskan tentang asuhan keperawatan kesehatan komunitas populasi rentan, yaitu area rural dan urban. Oke, ini adalah overview-nya ya. Yang akan kita bahas pada hari ini topiknya ada 3. Yang pertama adalah definisi populasi rural dan urban. Yang kedua adalah masalah kesehatan pada populasi tersebut ya. Yang ketiga adalah asuhan keperawatan dan peran perawat pada populasi rural dan urban. Oke, sebelum kita masuk, ada yang bisa menjawab atau ada yang sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan populasi rural dan urban? Ada yang bisa? Atau ada yang sudah tahu? Atau ada yang sudah mendengar? Apa sih yang dimaksud dengan, ada yang tahu? Ya, silahkan Akila. Setahu Ulun kan belajar geografi, untuk rural itu sendiri adalah populasi yang tinggal di pedesaan. Sedangkan urban itu untuk populasinya tinggal di perkotaan. Oke, kita lihat ya. Oke, kalau tadi nih
Akila bilang kelompok rural itu adalah masyarakat pedesaan, kelompok urban adalah masyarakat perkotaan. Nah, kalau kita lihat gambar, kira-kira gambar 1 urban atau rural? Rural. Oke. Yang gambar 2? Urban. Oke, gambar 1 rural ya katanya ya, karena pedesaan. Gambar 2 urban karena perkotaan. Terus gambar 3 apa? Urban atau rural? 2 saja pilihannya. Ini ya, ini yang banyak di tempat kita ya, pinggiran sungai ya, yang real ada di daerah kita. Oke, ini adalah definisi yang pertama kita bahas rural dulu ya. Itu. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang hubungan dengan pemerintah daerah dan pusat. Intinya definisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah bahwa negara Republik Indonesia itu mengakui bahwa desa atau rural itu dia memiliki hukum sendiri, yang mana hukum tersebut diatur berdasarkan adat, kebiasaan, dan musyawarah dari masyarakat desa tersebut. Oke, kemudian menurut Allender dan teman-teman ya, di dalam buku komunitas ya yang biasa kita gunakan, dia menyebutkan bahwa rural didefinisikan sebagai komunitas atau masyarakat dengan kurang dari 10.000 penduduk dan kepadatan penduduk itu kurang dari 1.000 orang per mil persegi. Jadi kalau penduduknya kurang dari 10.000 itu dia masuk ke dalam rural. Tapi kalau sudah lebih artinya banyak, maka masuk ke dalam urban. Nah, kemudian menurut Stanhope, kalau Allender tadi dia menyebutkan jumlah penduduk, dan kalau menurut Stanhope ya, Stanhope dan teman-teman tahun 2016 ini adalah seorang pakar di keperawatan komunitas ya yang biasa kita gunakan. Dia menyebutkan jarak dan waktu tempuh. Kalau jaraknya itu kurang lebih dari 20 mil dan waktu tempuh itu lebih dari 30 menit, desa tersebut ke pusat kota, maka dia disebut desa. Bisa dipahami? Oke, jadi definisi rural dari kesimpulan 3 teori ini adalah: 1, rural atau masyarakat desa itu memiliki aturan tersendiri yang mereka bangun berdasarkan musyawarah dan harus diikuti. Yang kedua, orang di dalam desa tersebut harus kurang dari 10.000 dan jarak desa tersebut dari pusat kota itu harus lebih dari 20 mil atau lebih dari 30 menit. Oke, kalau kita melihat definisinya, kira-kira yang nomor 3 rural atau urban? Urban ya. Jadi di sini makanya ya saya merahi, definisi pedesaan ini berubah-ubah, tidak tetap, tergantung dari jarak dengan pusat kota, dan dapat mengakses, yang paling penting adalah dapat mengakses pelayanan kesehatan dan sosial yang sudah canggih. Makanya tadi yang wilayah pinggiran sungai, meskipun dia desa tapi dia tadi mudah ke pusat kota, kemudian dia bisa mengakses pelayanan kesehatan yang ada di kota itu dengan mudah, bisa ojek online dan sebagainya. Berarti dia tidak masuk di dalam populasi rural, tapi dia masuk di dalam populasi urban karena karakteristiknya sudah sama dengan masyarakat perkotaan. Itu ya yang perlu dipahami. Oke, kemudian nih statistik ya, bagaimana karakteristik dan statistik yang ada di populasi. Oke, 1, persentase lansia yang lebih tinggi. Kenapa di pedesaan lansianya lebih banyak? Contoh beberapa hal adalah: 1, makanannya masih alami ya, masih yang sehat-sehat. Kemudian yang kedua, pulkam ya, artinya merantau pada saat muda, tapi kalau sudah tua kembali ke kampung halaman. Makanya masyarakat pedesaan itu banyak yang usia lansia.
Kemudian lebih sedikit tenaga kesehatan ya. Karena tadi fasilitas kesehatannya pun sedikit, karena masyarakatnya juga sedikit sebenarnya. Lebih sedikit fasilitas kesehatan, kondisi kesehatan yang lebih buruk. Jadi kondisi kesehatan masyarakat rural itu biasanya lebih buruk. Hal ini dipengaruhi paling tinggi dua hal, karena pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan tentang kesehatannya kurang, kemudian pengetahuan tentang kesehatannya juga, sehingga tidak tahu ya tentang kesehatan dan cara untuk mengakses kesehatan dan menggunakan fasilitas kesehatan. Sedikit pemanfaatan asuransi kesehatan, karena tadi ya memiliki pengetahuan dan pendidikan yang kurang terkait dengan kesehatan. Lebih sedikit variasi pekerjaan, biasanya karena pekerjaannya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalkan persawahan berarti petani, kemudian perairan atau wilayah pinggiran sungai berarti nelayan. Jadi variasi pekerjaannya tidak banyak. Upah lebih kecil dan tingkat kesuburan tanahnya baik, seperti itu. Ini adalah statistik populasi rural yang nanti bisa memberikan manfaat kesehatan ataupun menimbulkan masalah kesehatan. Contoh misalkan tadi, karena lansianya banyak, jadi mungkin lebih banyak yang sakit-sakitan. Kemudian fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang kurang, penanganan menjadi lambat. Kemudian pengetahuan dan pendidikan rendah, sehingga kecepatan dalam menangani masalah kesehatan itu menjadi lambat seperti itu. Oke, ini adalah masalah kesehatan yang paling sering muncul pada masyarakat rural dan nanti bisa kita angkat menjadi diagnosa keperawatan komunitas pada agregat atau kelompok masyarakat pedesaan, sehingga nanti kita bisa mengatasi masalah kesehatannya. Perawat komunitas itu berperan sebagai apa? Oke, belum terjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan, jadi jaraknya itu jauh seperti itu ya. Kalau dekat tadi berarti dia masuk yang urban. Belum terjangkau teknologi yang canggih. Jarak dan transportasi menimbulkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan. Jadi lambat nih penanganannya. Ternyata setelah mau melahirkan ada penyulit kehamilan. Jaraknya jauh, transportasinya tidak ada yang memadai, sehingga angka kematian ibu, angka kematian anak pada saat melahirkan itu masih tinggi. Masih adanya kasus gizi buruk karena pengetahuan yang kurang. Meskipun sebenarnya di daerah pedesaan itu banyak ya tanaman, ikan dan sebagainya, tapi karena pendidikan dan pengetahuan yang kurang, jadi cara mengolahnya itu kurang memahami, sehingga gizi buruk masih ada. Kemudian masih ditemukan penyakit-penyakit seperti kusta dan TB paru yang sebenarnya kalau di kota sudah tidak ada lagi seperti itu ya, sudah dieliminasi, tapi di desa masih ada. Oke, kemudian bisa juga karena pekerjaan, misalkan petani, kemudian pestisida seperti itu ya untuk membuang hama, tapi akhirnya mencemari udara, mencemari air, sehingga bisa menimbulkan masalah kesehatan atau penyakit. Kemudian cedera pada pekerjaan, karena pekerjaannya itu cenderung berat ya, misalkan nelayan atau petani, sehingga bisa menimbulkan cedera langsung seperti itu. Nah, jadi ini adalah masalah-masalah kesehatan yang bisa kita angkat diagnosa kesehatannya, diagnosa keperawatannya pada kelompok rural ya. Jadi bisa saja tuh kondisi lingkungan di masyarakat pedesaan, kemudian karakteristik masyarakat pedesaan itu menimbulkan masalah-masalah kesehatan ini. Oke, nah kemudian dari masalah kesehatan tersebut, apa sih asuhan keperawatan yang tepat? Peran kita sebagai perawat komunitas tentu akan berbeda ya, yang rural dan urban. Dua yang utama kita sebagai perawat komunitas kalau mengasuh populasi di pedesaan. Satu, kita harus menjadi manajemen kasus. Manajer kasus itu artinya kita semua yang jadi kita betul-betul sebagai caregiver melakukan semuanya. Dari kita memberikan pendidikan kesehatan, kita mengarahkan
masyarakat ini harus melakukan apa, kita contohkan langsung. Nah, jadi masyarakat desa itu seperti itu ya. Jadi kita yang betul-betul menjadi manajer kasus caregiver, melakukan semuanya. Yang kedua adalah perawatan kesehatan primer berorientasi masyarakat. Karena masyarakat desa atau rural ini musyawarahnya tinggi seperti itu ya, mereka keterkaitan antara individu dan masyarakat itu tinggi, maka kita harus mengayomi masyarakat dalam melakukan implementasi. Jadi biasanya implementasi yang ingin kita lakukan itu kita diskusi dulu dengan tokoh masyarakat atau misalkan kepala desa, karena mereka akan mendengarkan dan mau mengikuti apapun yang program yang kita ingin lakukan kalau sudah berkolaborasi dan berorientasi pada masyarakat dengan tadi kepala desa atau kepala suku atau tokoh. Oke, kita lanjut ke populasi urban atau populasi perkotaan. Definisinya tentu saja kita ambil saja dari kebalikan yang rural tadi ya. Artinya penduduknya itu lebih dari 10.000 atau 20.000 orang ya. Kemudian jaraknya itu sama dengan atau kurang dari 20 mil atau kurang dari 30 menit ya dari pusat kota. Maka itu disebut dengan masyarakat urban atau masyarakat perkotaan. Oke, ini adalah isu kesehatan. Kalau tadi di rural membahas tentang masalah fisik yang menimbulkan kondisi kesehatan, kalau di urban ada kesehatan anak yang bermasalah. Kemudian kesehatan lansia, dampak lingkungan terhadap kesehatan tadi karena polusi kendaraan bermotor, pabrik dan sebagainya. Kemudian cedera, sama seperti di rural, ada juga cedera, tapi cederanya beda. Di rural karena tadi petani bekerja di sawah seperti itu ya, dengan traktor dan sebagainya. Nah, kalau di urban duduk di tempat kerja, misalkan terlalu lama dari pagi sampai sore tidak ada peregangan, bisa menimbulkan cedera. Kemudian kerja di depan komputer atau laptop full seharian seperti itu ya, menimbulkan radiasi atau kerusakan pada penglihatan atau mata. Jadi cederanya seperti itu, permasalahan-permasalahan yang muncul yang bisa diangkat menjadi diagnosa keperawatan. Oke, kemudian kurang aktivitas fisik. Kalau masyarakat rural bekerja ya seperti itu di sawah, jalan jauh misalkan ke balai desa, dia aktivitas fisiknya bagus. Tapi kalau urban tadi duduk aja kerja seperti itu ya, akhirnya kurang aktivitas fisik. Penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif. Oke, ini terakhir, keperawatan kesehatan komunitas di setting rural dan urban, peran perawatnya apa dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Sedangkan untuk populasi urban atau yang di kota itu hanya ada dua ya, cuman dua ini tuh berat seperti itu ya. Nah, kita working relationship dan juga konsultan. Jadi perawatnya bukan perawat caregiver biasa aja lagi, tapi sudah konsultan. Tempat mereka, makanya kita harus bisa menjadi konsultan, yang artinya pengetahuan kita itu harus lebih besar dan lebih tinggi dari masyarakat urban. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas tuh tentang masyarakat atau populasi rural dan urban. Rural berarti masyarakat pedesaan dan urban adalah masyarakat perkotaan dengan masalah kesehatan dan peran perawat apa yang bisa dilakukan untuk dapat melakukan asuhan keperawatan. Bisa dipahami perkuliahan hari ini? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan, oke, silahkan Reni. Duduk aja nggak apa. Terima kasih Mas telah mengizinkan ulun untuk bertanya. Jadi izinkan ulun bertanya, pertanyaannya di Kalimantan sendiri itu kan biasanya ada masyarakat atau komunitas Banjar yang memiliki nilai budaya tersendiri ya kan?
Nah, bagaimana kita sebagai perawat, khususnya kami mahasiswa itu bisa tetap melakukan pelayanan kesehatan, bahkan memberikan edukasi ke mereka tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat yang mereka miliki, karena biasanya mereka punya tokoh masyarakat yang mereka patuhi seperti itu. Untuk pertanyaan itu bagaimana ya? Oke, baik, bagus pertanyaan. Satu, makanya Anda sekarang kuliah dan mengikuti ya mata kuliah komunitas dan agregat komunitas, karena kita membahas tentang bagaimana agar perawat itu tidak shock culture ya. Shock culture itu artinya perawat ini kekeh dengan budaya dia sendiri, tidak mau ikut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan, strateginya adalah kita tahu dulu keunikan dan kekhasan daerah tersebut termasuk aturan-aturannya, sehingga kita tidak salah nih saat masuk ke situ, tidak melanggar aturannya. Kemudian yang ketiga, kita mendekati tokoh masyarakat atau pimpinan adat ya, tokoh masyarakat yang mereka manut dengan tokoh masyarakat tersebut. Jadi kita, oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup kita ulangi dulu ya, kita evaluasi biar saya tahu mahasiswa sudah memahami atau tidak perkuliahan hari ini. Oke, tadi apa saja definisi dari rural? Poin-poinnya. Angkat tangan, angkat tangan. Oke, Haris. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, desa memiliki aturan tersendiri yang dibentuk oleh tokoh masyarakat melalui musyawarah sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadatnya. Kemudian menurut kalender itu penduduknya tidak lebih dari 10.000. Oke. Kemudian yang terakhir itu step home, kalau nggak salah, akses ke kotanya tidak lebih dari 30 menit. Tidak lebih atau lebih dari? Lebih dari 30 menit. Oke. Oke, masalah kesehatan di rural dan urban. 3 saja masing-masing. Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Kalau Ananda. di rural itu angka kematian ibunya masih tinggi. Oke. Kasus giginya buruk, terus juga banyak penyakit kista atau TB paru. Oke. Kalau di urban itu ada masalah kesehatan anak, lansia, sama cedera akibat di tempat kerja. Oke. Betul ya. Yang terakhir, peran perawat. Peran perawat. Oke, Sally. Kalau di rural itu ada advokat, misalnya kayak masyarakatnya itu tuh dapat BPJS misalnya kayak gitu, terus perawatnya bantu bicarakan ke pemerintah, manajer kasus atau koordinasi, terus edukasi dan role model. Kalau misalnya peran perawat di urban itu ada working relationship sama konsultan. Oke, sudah bagus ya. Berarti saya anggap sudah bisa memahami terkait dengan perkuliahan hari ini, yaitu populasi rural dan urban, populasi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kita pandang perspektifnya dari kelompok rentan ya. Makanya tadi kita membahas masalah-masalah kesehatan yang muncul karena kita mengambilnya dari Oke, sebelum saya akhiri, mengingatkan untuk perkuliahan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kelompok rentan yang homeless ya, atau tunawisma atau terlantar seperti itu ya. Saya tutup, saya akhiri. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video dari saya. Semoga dapat menggambarkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.